Salam Fransiskus. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Anak-anak, pada hari ini Miss Tanti akan mengajak anak-anak untuk jalan salib. Ya, pada kegiatan Bina Iman hari ini kita mau jalan salib. Kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Mari anak-anak siapkan hati, siapkan sikap doa yang baik. Kita akan mengawali kegiatan pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Dan berterima kasih. Atas perlindungan-Mu. Pada hari ini. Ya Tuhan, kami semua mau mengikuti jalan salib bersama-sama. Bukalah hati kami, supaya kami dapat berdoa dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Perhentian ke-1, Yesus dihukum mati. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita.
Yesus dihukum mati, padahal Yesus tidak bersalah. Tetapi Yesus menurut saja karena Yesus mau menebus dosa kita. Tuhan, ampunilah dosa kami. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus menanggung salib. Ampuni kami, Tuhan. Di mana aku di saat itu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Yesus memanggul salib yang amat besar dan berat sekali. Tetapi Yesus tenang saja dan berjalan terus dengan salib di bahu. Tuhan, ampunilah dosa kami. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus jatuh pertama kali. Oh Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Di mana aku di saat itu. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Yesus lelah dan haus. Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Tetapi Yesus tidak mengeluh. Yesus berdiri lagi dan berjalan terus. Tuhan, ampunilah dosa kami. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus berjumpa ibunya. Perhatian keempat, Yesus berjumpa ibunya. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Maria ibu Yesus ikut pada jalan salib. Maria sedih melihat Yesus disiksa oleh banyak orang. Maria tidak bicara banyak dengan Yesus. Maria mendoakan anaknya. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus ditolong Simon. Ampuni kami,
ditolong Simon dan Kirene. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Simon seorang petani. Badannya kuat. Ia mempunyai hati yang sangat baik. Ia menolong Yesus memanggul salib. Tuhan, ampunilah dosa kami. Di mana aku di saat itu? Veronica mengusapi wajahnya. Perhatian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Marilah menyembah Tuhan, sebab Tuhan menebus dosa kita. Badan Yesus luka-luka karena dipukul dan disiksa. Wajah Yesus terus mengalir darah. Kepala Yesus dimahkotai duri. Veronica datang untuk mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah. Wajah Yesus tampak tergambar pada kain yang dipakai untuk mengusap wajah Yesus. Tuhan, ampunilah dosa kami. Di mana aku di saat itu? Ketika Yesus jatuh kedua kalinya. Perhatian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Marilah menyembah Tuhan, sebab Tuhan menebus dosa kita. Badan Yesus semakin lemah, maka Yesus jatuh lagi. Tentara menghina Yesus seenaknya, tetapi Yesus bangun lagi. Sebab dosa kita besar sekali. Tuhan, ampunilah dosa kami. Di mana aku di saat itu? Ketika Yesus menasehati wanita. Perhatian ke-8, Yesus menasehati wanita-wanita yang menangis. Marilah menyembah Tuhan, sebab Tuhan menebus dosa kita. Yesus tidak senang melihat ibu-ibu yang menangis. Yesus menyuruh ibu-ibu itu berdoa dan bertobat. Daripada menangis tidak ada gunanya. Lebih baik berdoa dan mengikuti jalan salib Yesus.
Tuhan, ampunilah dosa kami. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus datang kedua kalinya. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Marilah menyembah Tuhan. Badan Yesus sudah tidak tahan lagi. Maka Yesus jatuh yang ketiga kalinya. Tentara terus memukul Yesus. Darah banyak mengalir keluar dari tubuhnya. Yesus merasakan sangat pedih sekali. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Sampai di Golgota, pakaian Yesus dilepas semua. Pakaian itu lalu dibagi-bagikan. Yesus tinggal memakai kain saja pada pinggulnya, karena Yesus sudah tidak berpakaian lagi. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus dipakul di salib. Ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Perhentian ke-11, Yesus dipakul di kayu salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Tangan dan kaki Yesus dipakul di kayu salib. Lambung Yesus ditusuk tombak oleh tentara. Darah dan air keluar sampai habis. Yesus menebus dosa-dosa manusia. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus jatuh di salib. Tuhan, ampunilah
wafat di salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Salib Yesus berada di antara salib dua penjahat. Penjahat yang satu minta ampun pada Yesus dan Yesus mengampuni. Kemudian Yesus wafat di kayu salib. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus turun dari salib. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Marilah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan menebus dosa kita. Yesus segera diturunkan dari salib. Kemudian Yesus dipangku oleh ibunya. Sambil menangis, Maria memeluk jenazah anak yang disayanginya. Maria selalu berdoa untuk Yesus yang wafat dan menebus dosa manusia. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Di mana aku di saat itu, ketika Yesus dimakamkan. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di mana aku di saat itu. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Marilah menyembah Tuhan, sebab Tuhan menebus dosa kita. jenazah Yesus dimandikan, diberi wangi-wangian, dan diberi bunga. Jenazah Yesus dihormati, didoakan. Kemudian jenazah Yesus dikubur, dan pada hari ketiga Yesus bangkit. Tuhan, ampunilah dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga kami
Nah, anak-anak, kita semua sudah selesai mengikuti doa jalan salib di masa Prapaskah yang ketiga. Pesan dari doa jalan salib pada hari ini, kita diajak untuk selalu bersama-sama berbuat baik kepada siapa saja, berbuat baik kepada teman di sekolah, berbuat baik kepada teman yang ada di rumah, berbuat baik kepada papa dan mama, adik ya, dan juga kakak serta mis-misnya ya. Anak-anak juga diajak untuk saling berbagi. Berbaginya melalui apa anak-anak? Kalau di sekolah berbaginya melalui apa? Makanan. Selain makanan, minuman. Nah, setiap hari Senin kita membawa apa ya? Uang untuk APP. Uangnya untuk siapa anak pintar? Apa? Kesusahan. Uangnya akan diberikan kepada orang yang kesusahan. Oke, win-win. Untuk siapa lagi? Orang kekurangan makan. Orang yang kekurangan makan, ya. Kena bencana. Orang yang terkena bencana. Semua uang APP yang anak-anak berikan itu nantinya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Anak-anak dan tidak bisa menolong. Dan tidak senang tidak? Coba Miss mau tes. Siapa yang senang memberikan uang APP untuk orang yang kesusahan? Iya, puji Tuhan. Anak-anak terketuk hatinya untuk membantu orang lain. Ada tidak di sini kalau membawa uang APP? Disuruh mama deh, nanti uangnya ini dimasukkan ke tempatnya Miss untuk uang APP. Mama, itu kan uang jajanku. Kok dimasukin di
tidak ada ya. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk berbagi sebagian apa yang kita miliki untuk menolong orang yang lebih membutuhkan. Ya, seperti siapa yang hari Minggu kemarin ke gereja? Nah, pesan dari Romo yang beragama Katolik kemarin apa? Kita diajak untuk menjadi seperti pohon yang rimbun. Jangan menjadi pohon yang kering. Kalau misalnya anak-anak jadi pohon yang kering, supaya rimbun diapakan? Kalau pohonnya kering diapakan? Disiram setiap hari. Begitu juga dengan firman anak-anak, disiram setiap hari supaya kita dapat mewartakan kasih. Kasih siapa? Kasih? Kasih sayang? Kasih siapa? Kasih Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Luar biasa. Nah,